Menguatkan struktur kami dulu. Ya, struktur PAC ini kami sudah ada PAC ranting, anak ranting ya, sampai tingkat RW. Nah, ini akan menjadi satu kekuatan fundamental kami, gitu ya, dalam upaya pemenangan. Jadi pemenangan itu berbasis struktural. Yang kedua, kemudian perintah Ketua Umum juga agar senantiasa bersama-sama mendampingi rakyat, gitu ya. Apakah itu bentuknya advokasi atau program kegiatan yang memang dibutuhkan oleh rakyat, gitu ya. Nah, itulah kunci kami. Yang ketiga adalah sinergitas antar lembaga, gitu ya. Di PDI Perjuangan ini sudah terbentuk badan-badan dan juga sayap partai yang memiliki basic background yang berbeda-beda garapannya, gitu ya. Misalnya ada Baitul Muslimin Indonesia, itu adalah sayap partai PDI Perjuangan yang bergerak di bidang keagamaan dengan fokus agar adanya satu nafas keislaman kebangsaan yang bisa membawa persatuan yang menjadi barokah, gitu ya. Jadi Islam yang menjadi barokah, rahmatan lil alamin, gitu ya. Tetapi tetap merupakan satu kekuatan di mana PDI Perjuangan bersinergi ya dengan misi-misi keagamaan juga, gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian ada juga saya partai yang bergerak di pemilih pemula, gitu ya. Ada Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih, gitu ya. Ada yang bergerak di bidang kesenian kebudayaan, misalnya ada Badan Kebudayaan Nasional. Nah, mereka lah yang melakukan kegiatan bersama-sama para budayawan, seniman, gitu ya. Nah, gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti keolahragaan, gitu ya, kepemudaan, seterusnya, gitu. Nah, sinergi inilah yang kami yakin, optimis bahwa kami bisa menang di tahun 2024, gitu. Sementara untuk targetan provinsi sendiri gimana Pak di masing-masing daerah? Ya, jadi kami diberi target saat ini PDI Perjuangan mencapai 20 kursi ya. Dan kami ditargetkan untuk mencapai 28 kursi, gitu ya. 28 kursi. Tapi kami optimis lah bisa sampai 30 kursi, gitu ya. 30 kursi. Karena dengan metode dan pergerakan baru ya, kami memulai sejak kami dilantik ya 3 tahun lalu menjadi pengurus, kami tidak pernah berhenti ya, melakukan pergerakan-pergerakan partai bersama-sama dengan masyarakat, gitu. Tidak pernah berhenti, gitu. Jadi tidak pernah ada kata istirahat, gitu. Gitu. Pak, terlepas daerah yang belum berbasis PDI itu gimana? Ya, jadi artinya bahwa kami tetap berpikir bahwa masyarakat itu dinamis, gitu ya. Jadi bergantung pada bagaimana upaya pendekatannya, gitu ya. Memang ada kategori daerah basis, gitu ya. Misalnya daerah basis PDI Perjuangan itu udah susah lah digerpol oleh kekuatan lain, begitu ya. Tetapi umumnya itu masih banyak swing voters, gitu ya. Oleh karena itu kami optimis bisa merebut wilayah-wilayah swing voters ini, gitu ya. Nah, kebetulan pada konteks Kuningan ini kita sudah lebih dari hat-trick dan selalu menang. Kuningan ini tidak pernah kalah dari tahun 99, gitu ya. Nah, mungkin kemarin ada gejala penurunan, gitu ya. Nah, ini kita atasi betul, kita evaluasi bersama, kita urai di mana persoalannya, dan saya optimis, gitu ya. Kuningan dengan kepemimpinan Ketua DPC Pak Aceh Purnama ini bisa kembali mencapai target seperti tahun 99. 14 kursi. Ya. Pak, terlepas itu melihat Kuningan apa sih Pak yang menjadi daya tarik untuk pengurus di DPD sendiri Pak? Ya, Kuningan ini di daerah basis dan ini disebutnya, kami menyebutkannya Benteng Timur. Ya. Jadi Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran ini Benteng Timur, begitu ya. Karena basis kami itu di Benteng Timur ini, lalu kemudian di Pantura, Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, gitu ya. Dan di selatan sudah merambah, kita bisa merebut pimpinan daerah di Kabupaten Tasik, gitu ya. Pun demikian di selatan di Cianjur, gitu ya, kita sudah mencapai, gitu. Untuk wilayah Bodebek kita memiliki Kota Bekasi dan seterusnya. Jadi dalam peta Jawa Barat, Kuningan ini adalah kunci dari Benteng Timur. Mengingat DPT-nya banyak ya, Kuningan ini, gitu. Dan secara natur ini PNI dulu menang telak di sini, gitu. Ini adalah basis PNI. Jadi artinya preferensi pemilih di Kuningan ini adalah nasionalis, gitu. Saya optimis begitu. Kemudian Pak melihat beberapa caleg yang memang sudah
sampai 5 periode itu gimana Pak? Ya. Itu ada aturan di partai nggak sih? Ya, memang ada aturan. Jadi bagi mereka yang sudah 3 kali menjadi incumbent gitu ya di kabupaten atau di provinsi, itu harus meminta izin ketua umum. Diizinkan atau tidak begitu ya. Gitu. Kalau tidak, dia harus pindah gitu ya. Apakah dia naik ke provinsi atau ke RI? Gitu. Ada ketentuan. Ya. Jadi tidak boleh terus-menerus. Terkecuali diizinkan karena memang ya ketokohan beliau ataupun memang ada preferensi kalkulasi politik. Diperbolehkan kalau sudah diizinkan gitu, tapi dengan argumentasi yang lengkap gitu. Ini kan kesiapan pemilu 2024 Pak, untuk pilkada sendiri ini yang sudah kan didampingi kan jelas ya. Ya. Jadi yang memiliki potensi menang selain kekuatan figur ya, itu kekuatan figur itu akan sama kapabilitasnya dengan kekuatan partai itu sendiri. Karena kan seluruh kekuatan partai terdistribusi rata, begitu ya. Jadi katakan DPD-nya sedang fokus pilgub, begitu ya. Kabupaten kota antar DPC sedang fokus pilkada, gitu ya. Jadi semua bergantung pada kekuatan struktural partai, gitu. Nah inilah hanya partai-partai yang memiliki kesiapan seperti itu saya kira yang akan memenangkan pertempuran, gitu. Karena untuk pencitraan figur lewat media, saya kira media lebih sibuk pada misalnya pilkada-pilkada yang sifatnya daerah yang daerah yang memang viral gitu ya, misalnya Pilgub DKI, Pilgub Jawa Barat seperti itu. Jadi opini akan begitu terbagi begitu ya, sehingga memang kekuatan yang ada adalah kekuatan struktural di lokal itu sendiri begitu kan. Begitu. Jadi apa yang seksi misalnya di Pilkada DKI, di Pilkada itulah yang akan menjadi orientasi dari para pegiat media kan, pasti begitu gitu ya. Ketimbang pilkada di kabupaten kota. Oleh karena itu animo masyarakat yang dibentuk oleh opini ini akan terbagi perhatiannya begitu ya. Nah, oleh karena itu maka saya kira ini akan menjadi pengalaman pertama lah bagi kami partai politik dan juga bagi media, pegiat media kan. Saya kira para pegiat media akan sangat sibuk. Banyak sekali bahan beritanya. Pak, terlepas itu Pak, sementara ini kesiapan untuk capres sendiri gimana itu Pak? Ya, jadi untuk capres kami sudah mendapatkan surat lagi dari DPP ya, mengingatkan kembali bahwa untuk calon presiden itu sebagaimana ketentuan keputusan Kongres dan Rakernas itu diserahkan kepada ketua umum. Dan kami pun memang dari partai patuh dari sisi strategi aja Pak, gitu ya, dari strategi PDI Perjuangan itu perahunya sudah utuh, sudah lengkap. Gitu. Dan biasanya yang namanya partai yang sudah memiliki perahu yang lengkap itu tidak memutuskan di awal-awal, begitu ya. Pasti paling akhir karena bisa mengintip dulu, maksudnya melihat dulu dinamika partai lain begitu kan, sehingga kalau misalnya partai lain kemudian terbangun koalisi, figurnya menjadi satu perahu gitu kan, ini kan bisa ada jawaban melawan berkompetisi dengan figur tersebut harus bagaimana tindakan dari PDI Perjuangan. Nah itu justru kelebihan kita begitu ya, kelebihan PDI Perjuangan, dan tentu saja tidak perlu di awal begitu kan, akan sangat salah kalau di awal memutuskan gitu. Artinya secara instrumen politik sudah lengkap ya? Sudah lengkap, perahunya sudah 20% lebih begitu ya. Jadi biasanya yang perahunya sudah lengkap itu pasti di penghujung ininya, di ujung memutuskannya begitu. Karena kan kita bisa melihat dulu dinamika yang terjadi. Yang lain misalnya partainya kan belum lengkap satu perahu, sehingga harus membangun komunikasi koalisi sana sini begitu ya. Belum lagi figurnya begitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau PDI Perjuangan saya kira nah itulah. Tetapi kami optimis bahwa keputusan Ibu Mega itu tentu saja bersendikan pada potensi pemenangan capres itu sendiri dan pemenangan pemilu legislatif. Karena serentak. Iya, Pak. Sebagai daerah pilihan Pak Benny juga di Kuningan Pak, ada penekanan nggak Pak? Ini kan Anies kan udah resmi ya Pak, capres dari Nasdem. Iya. Ini untuk Kuningan gimana ya, Pak? Pandangan dari PDI? Sebagai capresnya Nasdem itu ya benar adanya gitu ya, itu dalam konstitusinya Nasdem. Tapi kan
benarkah dia akan dicapreskan? Karena kan untuk mencapreskan harus 20% lebih, Nasdemnya kan belum. Jadi kalau menurut saya dia belum capres begitu ya. Belum capres, dia hanya dicapreskan oleh partai begitu ya. Tetapi kan partai itu harus berkoalisi begitu kan dengan siapa. Tetapi saya melihat bahwa natur dari preferensi pemilih di Kuningan ini adalah nasionalis kebangsaan begitu ya. Jadi ya politik juga dinamis, juga kan nggak tahu gitu kan seperti apa saya responnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya tidak terpengaruh begitu kan, walaupun ya misalnya Pak Anies misalnya dicapreskan dari Nasdem gitu ya, tidak berpengaruh bagi saya. Baik, terima kasih.